sebetulnya tanpa kursus ataupun sekolah kelulusan otomotif gitu. Kalau asalkan kita punya kemauan mah pasti ya bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bro di luar sana tentunya penonton setianya Yoga IP. Nah, kali ini saya bakalan tanya jawab sama si Akris, gimana sih jadi mekanik nih dari awal sejarahnya sampai sekarang bisa ngoprek mesin kelistrikan ataupun ngakal-ngakalin nih. Karena si A ini ternyata bukan dari lulusan otomotif, mas bro. Biasanya kan kalau misalkan mekanik sekarang lulusannya dari SMK otomotif, kuliahannya teknik mesin misalkan. Nah, tapi si A ini ternyata bukan dari lulusan kayak gitu, mas bro. Nah, kita coba tanya dulu aja ke si A ya, gimana nih sejarah awalnya itu jadi mekanik nih. Sejarah awal itu jadi sebetulnya sih nggak ada impian ataupun cita-cita ya jadi mekanik. Nggak ada. Hobi juga tidak ada sebetulnya. Hobi juga tidak ada. Karena kebetulan dulu ya bapak ataupun ayah saya ya seorang mekanik lah gitu. Mungkin dari situ seiringnya waktu kita banyak di rumah banyak melihat orang tua gitu. Sehari-hari dia bergaulnya dengan mesin ataupun dengan perbaikan di sepeda motor ataupun di mobil juga. Orang tua itu sebetulnya dulu cuek-cuek aja sih waktu kecil ataupun waktu sekolah gitu ya dulu. Gak pengen tahu gitu? Gak pengen tahu karena sering disuruh sama orang tua nemenin ataupun ambil kunci gitu ya. Ambil kunci 10 misalnya. Iya. Itu sebetulnya males banget karena mungkin keseharian melihat orang tua perbaikan sepeda motor ataupun mobil gitu di rumah dulu di kampung. Jadi Garut karena saya orang kampung. Orang Garut tuh. Orang Garut. Mekaniknya orang Garut. Ya. Orang Sunda oke. Nah. Iya. Terus pas saya ya mulai dewasa. SMP atau SMA ya? SMP. Oh, SMP. Iya, mulai dewasa. Terus banyak orang yang nanya gitu ya, kok kamu nggak seperti ayah kamu gitu kan? Nggak seperti ayah kamu bisa memperbaiki mesin ataupun ya ganti spare part gitu. Bahkan kamu spare part aja nggak tahu katanya gitu. Itu seseorang yang nanya, teman yang nanya. Saya pernah dulu disuruh belanja gitu sama bapak ke toko spare part gitu. Toko spare part. Karena di situ kita nggak ingin tahu gitu, nggak pernah tahu. Saya anak bandel juga mas bro, kalau disuruh memang susah dulu saya. Susah kalau disuruh. Jadi saya dikasih nama misalnya ya beliin spare part lampu lah gitu. Ya lampu aja yang saya beli. Walaupun orang tuh udah jelasin ini lampu buat ini ya kan, buat seperti lampu sen atau lampu depan motor gitu ya. Dia kasih gambaran, kasih contoh. Ya kita di sana nggak ada misalnya di tokonya. Udah yang ada aja saya beli. Kira saya mau bisa gitu. Iya. Ya saya beli aja gitu. Nah dari waktu saya sering dimarahin lah sama orang tua. Kamu aduh parah katanya kan, lampu aja kagak tahu. Padahal kan kamu sehari-hari di rumah tuh melihat gitu. Nah dari situ saya sering dikatain juga sama temen, tolong dong benerin motor saya gitu kan, masa kamu nggak bisa gitu ya, masa anak seorang mekanik gitu kan nggak bisa, nggak tahu betulin motor. Ya saya coba betulin di situ, cuma emang nggak bisa. Jadi termotivasi tadi jadinya. Nah dari situ karena sering mungkin temen-temen ya waktu dulu teman kecil ya sekolah sering motornya mati, banyak yang mati gitu. Ya saya bawa ke orang tua yang benerin, ya saya yang cuma ngeliatin. Ya akhirnya ya lama-lama saya ya juga sih kenapa nggak bisa gitu. Gitu, kenapa nggak mau belajar sih gitu kan, punya pikiran dari situ ya sama orang tua itu. Nah akhirnya
saya keluar SMP, ya kan, keluar SMP lulusan saya bukan otomotif mas bro. Justru cita-cita dulu saya pengen jadi pengusaha. Jadi Pengen jadi bukan pengusaha. cita-citanya jadi mekanik berarti tuh. Iya, pengen Aduh, jadi ini nih. pengusaha gitu kan. Karena saya melihat orang-orang yang pengusaha tuh sukses semua ya, hampir orang pengusaha tuh ya kebanyakan lah gitu ya. Cuman tidak sukses semudah gitu. itu. Tidak, iya betul, tidak semudah itu. Nah akhirnya tahun 2000 lah gitu, tahun 2000-an saya coba belajar sama orang tua, belajar dikit demi sedikit, ya akhirnya ya di situ ya alhamdulillah ngerti, tapi nggak sengerti sekarang lah gitu sama mesin dulu. Tapi itu dijelasin atau ngikut-ngikut doang gitu? Enggak, kalau orang tua saya dulu gini, ada motor mati misalnya, tapi bukan punya orang, nggak berani kalau punya orang gitu ya, motor sendiri gitu, sengaja dibikin rusak sama orang tua itu, entah apanya dirusakin sama dia, pokoknya motor mati total deh gitu. Nah belajarnya begitu, nggak dikasih tahu, cari tahu tuh penyakitnya apa, ya kan di situ, ini motor mati penyakitnya apa, tanpa dikasih tahu sebetulnya mas Pur. Kita sebetulnya nggak ada guru, belajar sendiri sebetulnya, walaupun orang tua bisa gitu, nggak ngajarin dia. Sengaja kali ya biar putar otaknya ya. ya. Mungkin. Ya di situ kita dikasih dulu motor Win dulu, motor Win ya, Honda Win. Putar desa ya tanya, Iya. anu gagal. Iya, motor Win dulu, Honda Win. Nah dikasih tahu tuh, dikasih motor itu, sengaja itu motor padahal sehat ya, nggak ada penyakitnya itu motor. Ya tiba-tiba kan dibikin mati tuh sama orang tua, tanpa saya melihat tuh ya kan, dibikin di apa nggak tahu sama orang tua. Ya akhirnya saya coba betulin, ya dari awal katanya cuma dikasih dasar, mungkin ini kelistrikannya, nah gitu. Kalau belajar di motor ataupun di mobil dari awal tuh yang paling pusing ya adalah kelistrikan, kelistrikan itu. Nah itu dikasih itu sama orang tua tuh, dikasih motor mati, kata orang tua hanya dikasih dasar, mungkin dari kelistrikannya, mungkin kata bapak tuh begitu dulu. Ya akhirnya saya buka, padahal itu penyakitnya nggak itu mas bro, dulu nggak gimana ya, nggak rumit gitu. Dulu itu ternyata penyakitnya yang bapak saya kerjain itu ke saya, karena saya tidak tahu, saya buka semua bodinya tuh, buka kan dari mulai lampu semua, pokoknya dibuka semua. Ya di pikiran saya mungkin ada yang putus, nah itu mungkin ada yang putus. Nah dari situ saya buka sendiri, ya kan, di situ saya betulin sendiri. Ya hasil itu motor nggak hidup nggak hidup itu motor, nggak hidup karena nggak tahu itu. Nah saya nanya, saya bilang nyerah, saya nyerah betulin motor ini, nggak bisa, saya nggak tahu penyakitnya apa, nggak hidup, apinya nggak ada, pengapiannya nggak ada. Kata bapak saya bilang begini dulu, kamu begitu aja nyerah, katanya, ya kan, yang semudah itu aja nyerah, gitu kan. Karena apalagi nantinya kalau kamu pengen bisa, apalagi nantinya dikasih kerjaan yang berat lagi seperti ngerambet kemana ke mesin ataupun apa gitu, kamu tuh mudah menyerah, katanya. Jangan mudah menyerah, jadi orang coba dulu, yang penting jangan ngerusakin. Ini udah, akhirnya bapak saya tuh ngasih tahu, ini kelistrikannya yang rusak, coba kamu cari kelistrikannya, ini kelistrikannya katanya yang rusak. Ya akhirnya saya cari satu persatu kabel, sampai kabel bodi kan diisolasi kan, dilakukan tuh kalau yang masih baru kan, Yang masih diisolasi. iya, saya acak-acak semua, acakan lah itu motor, kabelnya itu udah sampai sembraut. Ya akhirnya tetap nggak ketemu juga penyakitnya. Akhirnya saya betul-betul, mungkin bapak saya ngelihat mungkin saya udah nyerah gitu ya. Nah akhirnya dikasih tahu caranya, cara pengecekan kabel gitu, kayak gimana, ya gitu doang, cuma nggak dipraktekin, hanya dikasih dasar aja, nggak dipraktekin, ini caranya harus begini gitu ya, ngecek kabel tuh harus pakai ini alatnya gitu. Dan dulu mah nggak ada YouTube mas bro, Kalau dulu jadinya nggak ada YouTube, nggak ada, benar-benar harus mikir sendiri. Kalau sekarang dulu mah enak banget ya kan, ada YouTube ya ada YouTube gitu kan, lihat konten dari pabrikan asli aja kan sekarang udah ada gitu kan, dari dealer resmi lah gitu, bikin konten di dealer resmi juga ada banyak gitu. Nah akhirnya saya tuh
udah mulai menyerah ya kan, udah mungkin dilihat putus sama asa. orang tua, saking saya jadi males gitu. Nah mungkin orang tua tuh berpikir oh iya harus dikasih tahu mungkin ya. Ya dikasih tahu hanya begitu aja mas bro, dikasih dasar nih cara pengecekan kabel kayak gini, alatnya pakai ini. Dulu tuh apa namanya pengecekan kabel yang canggih-canggih seperti sekarang itu nggak ada dulu mah, nggak ada. Nggak pakai Ya. voltmeter gitu nggak ya? Voltmeter ada cuma jarang pakai itu. Kalau dulu kalau bapak saya pengecekan kabel tuh dia bikin Pakai dari lampu gitu. lampu kecil, lampu set. Jadi bisa. ada nggak setrumnya Nah, gitu ada ya? nggak setrumnya dari itu. Nah dari situ saya kasih tuh alat itu, dikasih alat itu. Ya saya juga nggak tahu makanya gimana nih alat ini karena benar-benar nggak tahu kan. Nah dikasih lah tuh alat itu pengecekan kabel. Akhirnya saya cek, katanya coba nyala nggak tuh aki di min plus. Ya akhirnya kan lampu nyala gitu kan, lampu si pengecekan kabel itu, kabel tespen lah gitu. Nah coba kamu cek satu persatu di mana ini letak salahnya itu, kenapa nggak nyala. Saya cek satu persatu, alhamdulillah ketemu. Ternyata cuma soket kabel kontaknya doang mas bro. Diputus. Bukan diputus. Oh. Kan di dalam soket itu kan ada sekun tuh, sekun yang namanya. kecilnya. Nah, sekunnya doang dipeletotin sama orang tua saya itu begitu. Coba dicolokin lagi kan nggak tahu. Nah, alhamdulillah saya cabut satu-satu, saya periksain. Emang harus sabar. Semua pekerjaan tuh mengerjakan harus sabar emang. Betul harus sabar. Kesabaran tuh ya nomor satu lah. Di suatu pekerjaan itu harus sabar, harus teliti. Akhirnya alhamdulillah ketahuan tuh. Ya ketahuan semua setelah ngacak-ngacak kabel. Nah, dari kejadian itu sampai benar-benar bisa itu berapa lama butuh waktunya tuh? Saya sekitar 5 bulanan tuh. Ya dari situ kabel aja saya dulu hampir 4 bulan saya baru paham semua tuh kabel. Itu dari Honda doang ya, saya bisanya dulu cuma Honda doang yang ngerti kabel dulu. Kan Honda, Yamaha, kan Suzuki, Kawasaki kan beda gitu kan, beda. Kalau Honda kan ya masanya kan yang biru gitu kan, kalau Kawasaki kan beda lagi gitu kan drone-nya begitu. Nah saya 4 bulan tuh baru bisa, itu baru ngerti di perkabelan itu. Nah, Belum ke mesin nih? Belum, Oh, belum. Akhirnya saya di situ diajarin, maksudnya disuruh bukan diajarin. Emang nggak pernah ngajarin sih ya, bapak itu cuma menyuruh tolong pasangin ini gitu. Tapi di motor sendiri ataupun motor saudara, motor orang lain nggak berani, motor rusak. Kalau ada motor saudara yang rusak apanya gitu, saya yang disuruh gitu. Nah di situ dia ngajarin caranya gimana. Saya ke kota lah gitu. Ke kota dari situ. Oh, iya. Itu udah bisa mesin lah? Belum, Kota. Oh, belum. kota itu belum bisa. Saya bisa mesin itu di kota. Oh. Iya di kota, di Bandung. Saya pergi ngelamar gitu ke bengkel lah? bukan ngelamar. Dulu nggak ada niatan buat kerja juga di Bandung tuh. Ada saudara main sebetulnya ke kota itu dulu. Nah saya bukan kerja, main ke rumah saudara ke Bandung. Akhirnya kan saya putus sekolah tuh di situ, udah lanjut sekolah. Nah saya tinggal di rumah saudara. Saudara itu punya temen, dia punya bengkel di situ. Mungkin emang saya harus di bengkel mungkin ya, jadi nyambung gitu. Nah si saudara itu punya bengkel, punya temennya ya kan, punya bengkel di situ. Nah akhirnya dia cari pekerja tuh. Saya nggak ada niatan buat kerja di bengkel, tadinya main mau tinggal gitu, pengen main aja di Bandung. Nah akhirnya saudara itu nawarin, kamu mau nggak kerja? Daripada kamu main di sini, ya coba kali mungkin kamu mau, katanya kan begitu. Ya akhirnya ya udah deh, saya coba dulu dah, karena saya punya skill gitu, maksudnya skill di kabel gitu. Mungkin saya nanti kalau ada kerusakan pikiran saya di bengkel itu, mungkin saya di bidang kabelnya boleh lah gitu kan. Ternyata kan kalau di bengkel ya jalan gitu kan, bukan di bengkel resmi kan. Kalau bengkel resmi seperti di bengkel Honda semua yang megang. Ternyata kan kalau di situ semua motor ada, ya semua motor ada di situ. Akhirnya saya kerjalah di situ tuh. Ya si bos tuh nanya, si bos saya tuh, ya calon bos saya nanya, kamu bisa apa? Ya kata saya, ya saya bisa di kabel bos. Ya tapi belum bisa semua. Ya udahlah, kamu sambil belajar aja, katanya. Mungkin si bosnya itu nggak enak sama saudara saya apa gimana. Ya udah kamu belajar aja lah, katanya gitu ya, sambil kamu kerja di sini.
tapi mohon maaf ya, gaji kamu itu nggak sama sama yang lain gitu. Saya dulu dibayar sehari tahun 2001 itu cuma 20.000 mas bro. Iya 20.000 tapi dikasih makan sekali. 20.000 saya dulu, karena saya kan belajar karena nggak bisa apa-apa. Mungkin orang juga melihat ya, bos juga melihat kan kamu nggak bisa apa-apa, kenapa saya bayar mahal gitu. Karena saya di situ tuh, oh berarti saya harus bisa. Saya pengen punya gaji seperti yang lain. Yang di lain situ kan, termotivasi ya. pengen punya gaji seperti yang lain ya kan. Yang lain gajinya tuh udah 45.000 ya kan. Setengah nanya. Udah 45.000 gajinya. Maka saya cuma ya 20.000, 25.000 gitu. Ya di situ saya belajar. Alhamdulillahnya di situ tuh ada orang kampung juga gitu, sekampung cuma beda desa lah. Nggak pelit ilmu gitu. Ya, dia nggak pelit ilmu, alhamdulillah tuh. Dia sampai sekarang alhamdulillah dia masih sehat, dia sehat selalu ya. Nah, di situ itu juga tuh saya belajar ke dia karena saya orangnya malu-malu untuk bertanya. Ya akhirnya dia sendiri gitu yang ngasih ilmu, saya nggak minta gitu. Malah dia yang ngasih ilmu, alhamdulillah. Nah ngasih ilmu juga saya yang ngerjain, cuma dia tuh ngasih ya meraktekin aja gitu. Kayak gini nih masangnya, ini masangnya gitu. Kalau nggak bisa masa kamu nggak bisa gitu kan. Kalau lagi kerja mungkin dia juga kan pusing gitu masa ngajarin sambil kerja gitu ya. Dia cuma ini pasang barang ini, kamu pasangin ya di motor ini, caranya begini ya kan, cara pasangnya. Udah cuma gitu aja. Kita bongkar sendiri. Ya saya ingat dari dari kata bapak saya itu, kalau bongkar teliti, itu aja ilmunya dulu. Bongkar teliti, masang pasti bagus gitu. Kalau bongkar nggak teliti nanti pas masangnya lupa gitu. Harus belajar mengingat katanya kan begitu. Belajar mengingat di situ. Akhirnya saya ngerembet ke dulu itu apa ya, oh ya saya ingat suruh servis motor apa tuh pos one dulu, pos one dua tak ya? Iya tornado itu bukan pos one, tornado. Saya suruh servis tornado di situ. Ya saya servis, saya bersihin seperti biasanya saya bersihin, tapi pas masang itu bensin nggak keluar. Dia kan ada sistem kayak aisnya ya. Ada pelampung ternyata kan, di dalam itu ada pelampung, ternyata pelampungnya terbalik masangnya. Saya paksain aja buat masuk begitu, ternyata bensinnya mampet nggak keluar. Akhirnya ya itu si abang-abang yang saya ngajarin saya, kata dia mungkin nggak benar tuh katanya masangnya, buka aja lagi. Nah itu saya sempat dimarahin mas bro yang punya motor, dikatain kamu bisa nggak gitu kan, kalau nggak bisa hati-hati dong, jangan pakai belajar motor saya digituin. Kata saya insya Allah pak bisa, saya bisa, cuma mungkin ada kesalahan ini saya masang, saya buka lagi pak gitu kan, karena dia mungkin buru-buru motornya nggak hidup gitu, tadinya hidup motor jadi nggak hidup. Nah di situ saya belajar itu, saya buka lagi, saya perhatiin lagi. Oh kata teman saya itu, oh itu pelampungnya aja terbalik tuh katanya, kamu bagus tuh bersihnya, bagus banget bersihnya, bersih gitu ya. Ya saya buka pelampungnya, saya pasang lagi, iya betul normal, alhamdulillah normal. Nah dari situ tuh nggak lama saya di situ di Bandung tuh hanya 4 bulan bro, cuma hanya bisa servis. Bisa servis. Iya, cuma yang bisa servis semua motor bisa di situ. Bisa mesinnya gimana? Nah bisa mesinnya, terus saya pergi lagi ke Jakarta. Nah di Jakarta tuh niat tuh bukannya untuk buat bengkel juga, bukan. Saya jadi tukang jahit. Iya, saya balik dulu ke kampung dulu, kursus jahit 6 bulan, saya ke Jakarta tuh jadi tukang jahit. Saya jahit baju. Nah jahit baju di situ. Nah di situ lama saya menjahit selama setahun lah. Saya banyak kawan di situ. Nah saya sering betul-betulin motor saya di situ, motor-motor teman lah di kontrakan itu, tempat kerja. Sampai teman-teman beli kunci, yang kunci ya apa adanya lah, dia beli buat betulin motor dia. Kata dia, ya daripada saya ke bengkel, kamu kan bisa, kamu servis di rumah aja lah katanya. Sambil istirahat kita sambil main lah, sambil ngopi-ngopi gitu. Ya udah, mereka beli kunci-kuncinya tuh yang saya suruh di obeng segala macam. Nah tetangga ada tuh, tetangga ternyata tuh dia tetangga kontrakan di situ.
dia itu kerja di bengkel juga, jadi nyambung gitu mas bro, anehnya saya tuh ya dari situ. Nah saya ditawarin juga, kamu mau nggak kerja sama saya di bengkel? Di bengkel mana? Kata saya nggak bisa apa-apa kayak gitu. Bongkar-bongkar juga di rumahnya. Ya saya ngobrol sama dia, saya nanya masalah gaji juga mas bro. Dulu saya tuh triggernya sama gaji terus, pikiran tuh duit dulu. Di sini gaji tuh katanya 60 itu buat orang belajar. Wah kata saya gede ya. Nah di situ tuh boleh lah kata saya, boleh lah saya jadi. Di mana Jakarta di Pasar Minggu dulu Jakarta. Bengkel sih bengkel kecil mas bro, bengkel jalan cuma rame itu emang bengkelnya rame bengkelnya. Nah di situ saya diajak sama teman, ya udah akhirnya betul saya tuh di situ masuk kerja di bengkel itu. Saya di bidangnya dikasih buat kalau nyervis aja, ternyata banyakkan kerjaan servis di situ dibanding turun mesin gitu kan. Aduh saya mikir ini malah saya yang capek ya kan, malah saya yang capek, kok yang lain enggak gitu, santai di bidang mesin itu. Nah di situ akhirnya saya tuh pengen bisa mesin, akhirnya saya beli motor di situ dulu, beli motor dari, aduh motornya rusak dah pokoknya, hancur, motor mati total itu motor. Saya beli motor satu, Supra gitu, Supra. Saya beli motor Supra itu di situ. Karena saya biasanya di Honda dulu kan, saya coba beli motor, ada yang nawarin motor butut, motor Supra, emang udah nggak hidup, keadaannya mati total. Saya beli tuh 150 dulu, 150 saya beli motor, emang tinggal rangka sama mesin tuh, kabel nggak ada dulu. Karena saya biarin lah, kabel bisa beli saya gitu, ya yang penting ada mesinnya gitu. Nah saya beli motor itu saya acak-acak sendiri di bengkel itu. Tanpa dibantuin temen lah? Iya, tanpa dibantuin temen. Cuma saya bawa ke situ, saya minta izin sama yang punya bengkel, bos ini motor saya baru beli, saya pengen punya motor buat ya main lah gitu, iya buat main. Kata bos, saya mau numpang betulin di sini, boleh nggak? Setelah habis kerja, bosnya enak, alhamdulillah baik. Ya udah boleh, katanya silakan betulin. Nanti bos kalau ada yang rusak, misalnya spare partnya saya beli ke bos gitu ya. Tapi ya tolong potong gaji lah gitu. Kasbon Iya, kata bos boleh silakan, boleh buka aja sendiri. Nah, akhirnya saya acak-acak itu, saya nggak tahu tuh sehernya tuh kayak gimana, maksudnya masangnya kayak gimana gitu. Karena saya kan jarang melihat bongkar mesin di situ. Bongkar mesin juga bukan yang Honda kan, pernah ngelihat bukan Honda yang dibuka kayak Suzuki gitu, pernah ngelihat. Ternyata kan pemasangannya sama gitu, cuma kan ada perbedaan gitu kan di barangnya gitu. Dan saya buka, ternyata itu kan di dalamnya tuh sehernya udah rusak, stanggar udah rusak. Saya belum tahu tuh ya rusaknya apa. Pertama saya hidup motor itu, udah saya beliin kabel semua sedianya, susroknya udah saya beliin, seperti coil karena nggak ada apa-apanya dulu saya beli di situ, hanya mesin sama rangka aja. Nah saya hidupin, saya modalin itu, akhirnya hidup motor, cuma ngebul gitu motor, bunyinya aduh suaranya nggak karuan. Dan dimasukin gigi tuh nggak bisa jalannya pelan banget gitu. Nah karena saya gak apa-apa lah ngebul, yang penting bisa jalan agak kenceng gitu. Nah saya bongkar, saya nanya ke teman saya, ya gimana sih ini motor pengen agak bisa kenceng gitu, karena pelan banget. Saya nggak tahu itu kampas kopling, kampas ganda tuh nggak tahu. Pokoknya saya buka semua, buka total, sambil nanya ke temen ini yang rusaknya apa. Akhirnya dikasih tahu, nah ini rusaknya ini ternyata banyak mas bro yang rusaknya. Saya beli motor 150.000 itu, ya betulin hampir habis 2 jutaan itu. Iya, hampir 2 jutaan itu saya betulin, karena saya ingin bisa nggak apa-apa lah. Tapi dari situ Ya jadi bisa. Awalnya dari situ, akhirnya saya bisa mesin di situ. Ya itu tetap Honda yang saya bisa, belum ke yang lain. Belum ngerti Yamaha, Suzuki belum? Iya belum. Nah akhirnya saya tuh di situ pikiran, saya pengen pulang aja, pengen bantu orang tua di kampung gitu. Karena saya kan udah ngerti mesin semua tuh, udah ngerti di situ, udah ngerti di satu motor di Honda. Saya pulang akhirnya itu mas bro ke kampung.
saya minta ke orang tua, benar-benar minta itu mah kalau ada motor rusak saya betulin kayak gitu ya kan. Ini udah berani nih. Ya, wah kamu katanya emang kamu bisa nanti rusak motor orang. Enggak, katanya saya bisa. Ya akhirnya ada tuh motor ya yang perlu mesin di situ. Jadi Yamaha. rusak? Enggak. Yamaha tuh. Dulu Yamaha Pega Krypton yang rusak dulu di kampung. Setelah saya pulang kampung itu saya ya buka sendiri lah sama orang tua di kampung, nerusin orang tua dulu di kampung sebelum saya di Bekasi, sekarang tinggal di Bekasi Mas Bro. Nah dulu saya di kampung, akhirnya kata bapak ya udah kamu betulin tuh kalau kamu memang sanggup tuh. Nanti kalau ada kesalahan kan biar bapak yang betulin, itu bapak istirahat lah katanya. Akhirnya ya betul saya yang betulin. Customer itu mengeluhkan motor itu ngebul sama kalau masuk gigi nggak bisa Mas Bro, itu dulu. Ya saya buka sendiri, saya cari masalahnya apa. Ya bisa, emang dasarnya satu mesin emang nggak jauh beda lah dari Honda ke Yamaha gitu, emang nggak jauh beda, sama aja. Nah mesin dalamnya itu sama, mungkin kalau yang lain lah seperti yang kopling manual gitu kan beda. Karena Krypton kan dulu belum kopling juga sama. Ya saya betulin kerusakan yang saya cari, ya alhamdulillah akhirnya bisa saya tuh di sini. Berarti awal benar-benar dari pengalaman ya? Iya betul, emang dari nggak ada yang ngajarin gitu, emang nggak sekolah maksudnya. Kalau Otodidak ngajarin berarti, ada, Mas ya, Bro. yang ngajarin ada lah sedikit yang ngajarin, cuman ya itu nggak sekolah. Sebetulnya tanpa kursus ataupun sekolah kelulusan otomotif gitu, kalau rasakan kita punya kemauan mah pasti ya bisa gitu, pasti bisa. Dan belum tentu juga ya yang lulusan otomotif misalkan SMK nih, keluar sekolah belum tentu bisa ngebongkar mesin, ngerakit mesin. Nggak semuanya banyak, gitu. banyak yang kayak gitu, tergantung anaknya aja sih. Tergantung kitanya ya. Tergantung anaknya, tapi banyak juga yang langsung bisa gitu.